الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti untuk mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah berhenti untuk mencurahkan segala nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan malam hari ini kembali kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar, berupa bisa kita hadirnya di majelis ilmu. Yang mana dalam majelis seperti ini Rasulullah mengabarkan kepada kita, ini adalah sebagai sebuah majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Allah akan meliputkan kepada para yang hadir dengan rahmat. Maka tentunya kita semuanya berharap bahwasanya dengan hadirnya kita seperti ini, kita mendapatkan segala macam kebaikan yang Allah sediakan bagi mereka yang belajar di dalam majelis ilmu. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita terkait dengan tafsir dari juz amma. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali membaca bagian awal dari surat At-Tariq. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk membaca tafsir dari surat At-Tariq ini. Kemarin kita sampai di ayat ke-10 dan sekarang kita lanjutkan kepada ayat 11 sampai dengan ayat 17. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir raj', wal ardi dzatis sadr, innahu laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida. Fabahhiril kafirina amhilhum ruwaida. Baik, ini bagian akhir dari surat At-Tariq. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang awal dari surat At-Tariq ini, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpahnya di dalam surat At-Tariq ini, yang mana di sana Allah bersumpah dengan was-samai wat-tariq, demi langit dan juga demi at-tariq atau bintangnya, benderang-benderangnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpahnya dengan surat ini, surat At-Tariq ini, Mas gabungnya di sana masih ada siapa? Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpahnya di dalam surat ini dengan demi langit dan demi At-Tariq, lalu kemudian sampai seterusnya yang terakhir kita baca, yaitu tentang yauma tublas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Jadi nanti peristiwa hari kiamat bahwasanya di sana semua yang menjadi rahasia itu akan ditampakkan dan tidak ada bagi manusia itu untuk memberi
kekuatan menolak apa yang telah disampaikan, namun juga menolong dari apa yang keburukan yang mereka lakukan. Maka setelah itu Allah melanjutkan dengan firman-Nya, was-samaa'i dzatir raja'. Demi langit yang mana langit ini memiliki sifat untuk mengembalikan. Jadi ini adalah sumpah Allah yang berikutnya dari sumpah yang di awal surat ini. Kalau sumpahnya Allah di awal surat, maka dari sumpah Allah was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq dan mustaqim. Nah, itu kemudian sumpah yang kedua adalah was-samaa'i dzatir raja', ya, dan demi langit yang itu mengembalikan. Ada keterkaitan dari dua sumpah ini. Yang mana kalau yang sumpah yang pertama ini menunjukkan adanya isyarat bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan langit, kemudian dengan bintang-bintang, ya, yang mana bintang itu salah satu fungsi yang kita sudah sebut mereka adalah fungsinya adalah untuk melontar setan yang akan mencuri berita dari langit. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan yang demikian, ini fungsinya adalah sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Nah, ketika kemudian di sini di sumpah kedua ini Allah bersumpah dengan was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang itu bisa mengembalikan, ya, maka ini maknanya bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan seperti ini, ya, maka di antara maknanya atau dilanjutkan dengan was-samaa'i dzatir raja', terus apa lanjutannya? Wal ardi dzatis sadaq innahu laqaulun fasl. Nah, sampai innahu laqaulun fasl, Allah menjelaskan itu bahwasanya sesungguhnya dia itu Al-Qur'an itu laqaulun fasl, benar-benar adalah ucapan yang menjadi pemutus perkara, yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan langit yang itu mengembalikan, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan yang menjadi pembeda atau memutus perkara antara yang benar dengan yang salah, ya, maka disinilah bahwasanya sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan adanya isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Al-Qur'an ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana di awal dulu ketika Al-Qur'an diturunkan, maka itu Allah jaga sehingga tidak ada malaikat atau tidak ada setan-setan yang berusaha mencuri berita-berita langit seketika Al-Qur'an diturunkan. Dan kemudian ketika Allah bersumpah dengan langit yang bisa mengembalikan, ini juga menunjukkan adanya isyarat bahwasanya Al-Qur'an itu senantiasa hidup di dalam kehidupan kita dan selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian menegaskan was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang mana dia punya sifat mengembalikan, maka ar-raja' di sini bisa dimaknai sebagai hujan atau mator, ya, hujan. Yang kita tahu kalau prosesnya hujan itu kayak gimana teman-teman? Ya, dari air yang menguap kemudian menjadi awan dan kemudian turun lagi menjadi hujan. Berarti kan dia dari bumi naik dan turun lagi, jadi kembali gitu ya. Nah, itu diantara sifatnya langit. Dan langit kemarin kita jelaskan bahwasanya apa langit itu? Ya, segala yang di atas kita. Makanya awan pun ya termasuk langit gitu. Nah, sehingga demi langit yang mengembalikannya itu langit dia mengembalikan hujan, air yang naik dikembalikan lagi kepada kita. Was-samaa'i dzatir raja'. Jadi langit dinamakan sebagai raja ya karena dia mengembalikan dan terus mengulangi seperti itu. Lalu kemudian dengan turunnya hujan ini para jemaah,
maka kita bisa mendapati bahwasanya hujan ini menjadi sebab apa? Sebab hidupnya bumi. Kita tentu ingat ya, kemarin beberapa hari yang lalu bahkan sampai hari ini masih ada hujan di Tanah Suci, di Mekah, Madinah. Ya, kita lihat berita-beritanya, kita lihat status-statusnya kan seperti itu. Nah, dari tanah yang dulunya itu gunung batu yang gersang, panas seperti itu, setelah kurang lebih ya 1 bulan diguyur hujan, jadinya hijau. Ya kalau kita lihat sekarang, ya fotonya Mekah itu hijau sekali karena adanya hujan. Nah, inilah hujan itu berarti menghidupkan bumi. Lalu ketika Allah menyebutkan bahwasanya langit itu menurunkan, lalu kemudian wal ardi dzatis sadr, dan demi bumi, yang bumi ini adalah sifatnya as-sadr. Apa makna sadr? Sadr ini artinya yang menumbuhkan atau yang dia terbelah dan kemudian keluar tanaman-tanamannya. Jadi sudah kita bisa lihat bersama banyak video-videonya, contohnya ketika misalkan bagaimana sih proses tumbuhnya sebuah biji. Biji ketika masuk ke tanah, kemudian tanah disiram air, maka bijinya akan kemudian mengembang, kemudian keluar akar, dan kemudian dia akan mendorong ya bijinya ini naik ke permukaan sehingga menjadi retak, merekah tanahnya, kemudian muncullah tanaman baru kan gitu. Ya. Jadi wal ardi dzatis sadr, dan demi bumi yang dia itu bisa membelah dan menumbuhkan tanaman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hujan, ya, yang itu menjadi sebab tumbuhnya tanaman-tanaman, dan juga demikian bersumpah dengan bumi yang dia bisa terbelah dan menghasilkan tanaman yang tumbuh di sana, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghidupkan bumi itu setelah mati. Ya, contoh yang nyata sekali saya kita lihat di Saudi Arabia, bagaimana gunung yang begitu tandus, yang begitu kering misalnya seperti itu, bisa menjadi hijau lagi. Ya, ini nyata bisa kita sekarang gitu. Nah, ini Allah mampu untuk melakukan yang seperti itu. Nah, terus apa kaitannya dengan Al-Quran? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan bumi yang tandus menjadi hidup, maka Allah Subhanahu juga bisa menjadikan hati manusia itu yang mati, bahkan yang sakit atau yang kasar itu bisa hidup lagi, bisa menjadi lembut lagi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Sehingga kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan hati. Ketika hati itu menjadi mati. Hal ini sebagaimana bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah ketika kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Ruhan bermakna di situ adalah Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Al-Quran ini ketika ya menyentuh hati-hati kaum mukminin, ini akan menjadikan hati mereka hidup kembali. Dan ini terasa sekali para jemaah, terasa sekali. Ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita jarang menyentuh Al-Quran, bahkan tidak pernah membaca atau mendengar Al-Quran, maka itu akan terasa bahwa dalam kehidupan kita itu rasanya itu tidak nyaman. Tidak nyaman itu bahkan mungkin ya kita itu mudah merasa kecewa, mudah merasa sakit hati, bahkan mudah merasa atau bahkan juga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita sukai itu terjadi. Tapi ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kemudian kita bisa mengambil faedah-faedah dari Al-Quran, ya, kemudian kita ya bisa menikmati yang firman Allah Subhanahu dalam Al-Quran, maka itu menjadikan kita itu lebih lembut, kita lebih ya baik ucapannya, lebih baik perilakunya. Karena demikian Al-Quran itu akan menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita. Nah, ketika Allah berfirman wasama'i dzikra, demi langit yang dia itu mengembalikan.
Wal arda sadaq, dan demi bumi yang dia itu terbelah dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka kemudian Allah mengirinkan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran itu adalah qaulun fasl, benar-benar qaulun fasl, benar-benar ucapan, ya, firman yang menjadi pemutus, menjadi pembeda, pemisah. Fasl itu kan kalau dalam bahasa Arab kita mengenalkan mungkin fasl itu kan dengan kelas, ya. Nah, secara bahasa fasl itu sebenarnya pemisah, gitu kan. Kenapa ada kelas? Karena dipisahkan, ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, itu memisahkan. Nah, sehingga misalkan ketika seperti ini, di masjid seperti ini, nah ini juga ada fasalnya, ada pemisahnya. Ini untuk laki-laki kemudian dipisah dengan sitar di situ untuk perempuan. Nah, ini adalah fasal, pemisah. Dan Al-Quran fungsinya ada sebagai fasal, sebagai pemisah. Pemisah apa? Antara yang benar dan yang salah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan Al-Quran, kemudian Allah wahyukan Al-Quran ini kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran yang itu sebagai qaul fasl, ya, lalu diturunkan kepada malaikat Jibril dan juga diterima oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan penyandaran yang berbeda. Terkadang Allah menyebutkan sebagai penyandaran kepada malaikat Jibril, dan juga terkadang disebutkan sebagai penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena demikian keadaannya. Jadi Allah berfirman, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril dan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga kemudian kalau misalkan kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Ini sudah baca di Quran surat At-Takwir, ya. At-Takwir ayat 19 sampai 21. Dijelaskan di sana bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan dari utusan yang mulia, yang dia itu memiliki kekuatan di sisi arsy yang kokoh. Siapa ini? Hah? Siapa ucapan utusan yang mulia itu siapa? Jibril, malaikat Jibril. Jadi Al-Quran sebagai ucapan malaikat Jibril. Nah, itu kalau dari ayat. Kemudian di ayat yang lainnya kita misalkan membaca dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 40-41. Allah berfirman di sana, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar ucapan dari utusan yang mulia. Sama ayatnya, innahu laqaulu rasulin karim. Tapi berikutnya kita lihat bahwasanya wa ma huwa biqauli sya'ir, bukanlah Al-Quran ini dari ucapan penyair. Ya, qalilan ma, terus sedikit dari apa yang kalian imani, ya, kalian beriman sedikit. Jadi ini menunjukkan kalau yang kedua ini Rasulnya siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya sama, ya, innahu laqaulu rasulin karim. Tapi yang pertama itu disebutkan malaikat Jibril, yang kedua adalah bermakna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sama, seperti itu ternyata. Aslinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bingung di sini, ya. Kemudian ada ayat yang sama kok maknanya berbeda, gitu, ya. Bisa dipahami di sini. Ayatnya sama kan dari bunyinya, tapi kenapa maknanya berbeda? Satunya malaikat Jibril, satunya Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian juga para jemaah. Dari ayat ini, ya, kita juga bisa paham, ya, bahwasanya ketika Allah menyatakan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian di dalam ayat disebutkan Al-Quran adalah ucapan utusan yang mulia. Yang pertama tadi disebut sebagai ucapannya Jibril, yang kedua adalah ucapannya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian jangan kita salah paham, karena ada orang yang memahami bahwasanya Al-Quran yang kita terima sekarang, yang kita baca saat ini, yang sampai kepada kita
kita itu adalah ucapannya Nabi Muhammad, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan lah ini malaikat Jibril inilah ya kemudian menerjemahkan Al-Quran dari firman Allah yang asli, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dipahami oleh Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita. Tidak demikian. Ya. Ada sudah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita ini adalah apa? Sebuah konsensus, kesepakatan antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dalam memahami firman Allah. Artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang kita terima ini bukan firman Allah. Firman Allah itu gak ada yang tahu, ada yang mahfuz gitu. Yang sampai kepada kita ini hanya tafsiran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Bagaimana seperti ini? Betul atau salah? Salah. Ini juga ya kalau maksud mereka sebenarnya ya kalau maksud jahatnya itu mereka mengatakan loh ini loh bukan firman Allah. Jadi ya kita nggak akan mengikuti, bisa diubah-ubah sama kita sama dengan makhluk yang lain. Tidak ada kesuciannya Al-Quran itu gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka itu tidak mau menerima Quran ini sebagai kitab suci. Sehingga seperti kitab-kitab yang lain, seperti kitab Taurat, kitab ini bisa diubah-ubah sama mereka. Ya. Jadi jangan terkecoh seperti itu. Bahwasanya kalau Al-Quran yang kita terima sekarang ini huruf dan lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah firman. Sehingga kita membaca Al-Quran, ya huruf per hurufnya itu berbahaya karena memang itu adalah wahyu. Dan itulah bahwasanya Al-Quran yang ada ini ya memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau melihat buktinya ya sangat banyak perjalanan terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang orang-orang yang tidak percaya bahwasanya mereka adalah orang yang paling fasih bahasa Arab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang dianggap pada zaman itu mereka saja yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang setiap tahun itu menyandingkan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arabnya itu sampai pada Ka'bah di Ka'bah itu setiap dengan mu'alaqat yang tergantung di Ka'bah itu. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang sastra Arab yang tinggi. Di saat seperti itu Allah menantang mereka untuk membuat yang seperti Al-Quran. Apakah mereka bisa? Tidak bisa. Yang seperti Al-Quran tidak bisa. Lalu kalau tidak bisa seperti Al-Quran, Allah turunkan tantangannya dengan 10 surat saja dari Al-Quran. Maka mereka pun tidak bisa melaksanakan dengan 10 surat. Ya, lalu turunkan lagi hanya dengan 1 surat saja, meskipun yang paling pendek misalnya seperti itu pun tetap mereka tidak bisa untuk membuat yang seperti Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran meskipun dia dengan bahasa Arab itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Pernah kan dulu kita mendengar yang namanya siapa Nabi palsu di masa Nabi Muhammad? Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Musailamah al-Kadzdzab ini ya namanya dia mengaku Nabi palsu, maka dia mengaku dia punya mendapatkan wahyu juga seperti wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr, wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pendek, hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat, pendek sekali. Maka kemudian Musailamah al-Kadzdzab itu bertemu dengan Amr ibn al-As yang termasuk sahabat dari Rasulullah SAW. Musailamah bertanya kepada Amr bin As, apa yang diturunkan kepada teman sekarang ini? Maka kemudian Amr pun mengatakan bahwasanya telah diturunkan kepadanya sebuah surat yang pendek gitu. Kemudian tapi suratnya pendek tapi padat maknanya. Lalu Musailamah penasaran, apa itu? Kemudian dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, mendengar seperti itu, Musailama kemudian berpikir, dia sejenak itu, lalu kemudian dia mengatakan kepada Amr, "Wahai Amr, telah diturunkan kepadaku wahyu yang seperti itu." Wah, Amr pun mengatakan, "Apa itu?" Maka kemudian Musailama membaca wahyunya. Apa itu? Ya wabar, innama anti udunai wasabir wasabiruki hafun. Artinya apa? Kelinci, wahai kelinci, sesungguhnya engkau itu hanyalah 2 telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain itu kecil mungil. Jadi ini dikatakan sebagai tandingan dari firman Allah. Pantas kan seperti ini? Ya, tentu ini ketika mendapati seperti ini, Muslim tanya kepada sahabat Amr, Amr, gimana berpendapat wahyu itu kepadamu? Maka kata sahabat Amr, demi Allah, sungguh kamu itu sudah mengetahui, ya, bahwasanya aku yakin kamu ini adalah pendusta. Karena ya seperti itu. Ya. Nah, tidak pantas disandingkan, ya, katanya ini sebagai apa? Firman Allah, sebagai wahyu. Ya, maknanya apa di situ kan? Hanya cerita tentang kelinci. Ya, gitu. Nah, dari kita belajar sekalian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka kita harus beriman. Demikianlah Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad, ya, itu dengan bahasa Arab. Ya. Baik. Lalu kemudian para jemaah sekalian, kalau tadi sudah kita jelaskan, ya, malaikat Jibril yang membawa kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita selaku umatnya, sehingga disebutkan di sana, ya, Nabi Muhammad adalah termasuk utusan yang mulia yang membawa Al-Quran untuk sebagai pedoman hidup kita. Lalu Allah menjelaskan, innahu lakum fasl, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sebagai ucapan yang memutuskan atau yang memisahkan antara yang benar dan yang salah, antara yang beriman dan antara yang kufur, yang antara yang yakin, antara yang ragu, antara yang benar-benar mengikuti dan antara orang-orang yang berbuat kezaliman. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi pemutus di antara mereka. Sehingga ketika umat Islam itu mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka itu akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka itu misalkan berjihad yang melawan orang kafir dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka akan mudah mengalahkan orang kafir. Akan tapi, ya, ketika mereka itu kemudian berpaling dari Al-Quran, maka mereka itu akan banyak dikalahkan. Semakin umat Islam jauh dari Al-Quran, maka semakin hilang kemuliaan daripada umat Islam tersebut. Dan tentunya semakin umat Islam itu, ya, berpegang teguh dengan Al-Quran, maka di sana itu kemuliaan dan kemenangan akan semakin dekat wilayah umat Islam. Makanya dulu kan diriwayatkan juga bahwasanya ketika sahabat Umar bin Khattab ketika memotivasi pasukannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menghadapi pasukan yang lebih kuat, misalkan seperti pasukannya Kisra Persia di masa itu. Dulu kan negara superpower kan ada dua, ya, Romawi dan Persia. Sementara umat Islam itu yang saat itu masih kecil. Tapi kemudian ketika sahabat Umar memotivasi dengan untuk berperang melawan mereka, ya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an. Ya, kalau mereka itu dekat dengan Al-Qur'an, mereka akan ditolong. Tapi ketika misalnya mereka sudah meninggalkan Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an, berbuat kemaksiatan, ya tentunya mereka secara hitungan duniawi kalah jumlah, kalah peralatan, kalah, ya, segala macamnya kan gitu kan, kecanggihan alat tempur kalah. Tapi ketika kemudian mereka sadarnya adalah kepada Allah yang ada di langit, ya, dengan
dekat dengan Al-Quran, ya maka mereka bisa mendapatkan pertolongan dan bisa mengalahkan semua kelebihan yang dimiliki oleh musuh. Baik, kita akan berjamaah. Jadi Al-Quran adalah fasl, adalah pemisah. Lalu kemudian wabah huwa bil hazl. Dan tidaklah Al-Quran itu ya sebagai al-hazl, sebagai sesuatu yang sedang gurau, sesuatu yang main-main, sesuatu yang sia-sia. Tidak. Al-Quran adalah sesuatu hal yang benar. Firman-firmannya di dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Para jemaah, di dalam Al-Quran itu kan banyak disampaikan berita-berita. Apakah itu berita yang lalu, berita yang sedang terjadi, ataukah berita yang akan datang? Kan itu. Dan itu ya semuanya terbukti. Yang bisa dibuktikan manusia itu tidak ada yang meleset. Kan itu. Ya kalau peristiwa di masa lalu misalnya seperti kisah-kisah dari para nabi, ya, Nabi Adam dan seterusnya, ya insya Allah itu semuanya kita yakini kebenarannya. Terus kemudian misalkan ketika terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, di saat itu misalkan Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa perang antara Romawi dan Persia. Romawi ini sebagai ahli kitab, orang-orang Nasrani gitu. Lalu Persia sebagai orang Majusi, penyembah api gitu. Saat perang, nah itu kemudian Romawi kalah kan gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu secara psikologis itu umat Islam, ya umat Islam merasa wah ini pengikut agama langit yaitu orang-orang Nasrani itu kalah dengan orang-orang Majusi kan gitu. Wah ini menimbulkan perasaan yang kurang nyaman bagi mereka orang-orang mukmin gitu. Masa agama langit dikalahkan oleh orang-orang Majusi. Maka kemudian Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabatnya, misalnya seperti di dalam surat Ar-Rum, ya, di sana Allah berfirman, "Ulil badir-rum," ya, telah dikalahkan bangsa Romawi. Lalu setelah itu apa? Allah nyatakan bahwasanya mereka itu akan menang lagi, ya, dalam waktu yang tidak lama. Allah berfirman dalam surat Rum itu alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, telah dikalahkan bangsa Romawi di bumi yang paling rendah. Ya. Dan mereka setelah ini ya akan segera menang lagi. Ya, dalam waktu dekat mereka akan menang lagi. Sudah dikalahkan itu akan dan benar terbukti saat itu terjadi peperangan dan kemudian menang yang bangsa Romawi. Nah ini seperti ini kan menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Muhammad itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Dan subhanallah para jemaah, ketika Nabi Muhammad menyebutkan dalam ayat ini, ya fi adalah di bumi yang paling rendah, dan sekarang terbukti permukaan tanah yang terendah di tempat terjadi perang itu. Ini posisinya tuh berapa meter di bawah permukaan laut gitu. Lokasi tempat perangnya di mana kaum Romawi mengalahkan kaum Persia. Di zaman itu belum ada ilmu untuk mengukur ketinggian permukaan tanah gitu. Tapi Nabi Muhammad sudah bisa menyebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah mukjizat ya tentang kebenaran dari Al-Quran. Jadi telah berjamaah bahwasanya Quran ini benar ya, bukan perkara yang main-main. Wa ma wabil hasil. Berita-beritanya itu benar. Hukum-hukumnya pasti adil. Hukum dalam Al-Quran pasti adil. Sehingga jangan kemudian terkecoh kalau ada orang yang mengatakan, wah Al-Quran ini tidak benar, Al-Quran tidak adil. Contohnya apa? Kalau bisa misalkan bagi waris laki-laki itu dapat 2 bagian daripada perempuan, tidak adil. Ya, secara kayak seperti itu, tapi pada hakikatnya itu sangat adil. Karena laki-laki punya tanggung jawab untuk yang menafkahi perempuan. Atau
Atau juga misalkan dalam persaksian, saksi satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan. Ini kan gak adil. Ya memang ternyata seperti itu kan. Bahwasanya lebih kuat mana berbeda laki-laki dan perempuan. Secara perempuannya lebih gampang berubah dari kebenaran gitu kan. Nah, lebih mudah mereka itu berbalik. Gitu. Itulah maka kemudian butuh ya untuk saksi dua orang perempuan yang setara dengan laki-laki. Jadi kalau saksi itu misalkan dibutuhkan dua laki-laki, perempuannya butuh 4 gitu untuk menjadi saksi. Jadi hukum dalam Al-Quran adalah hukum yang adil. Dan kalau kita membaca Al-Quran, maka itu kita akan mendapatkan pahala. Satu hurufnya dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Ya. Sekiranya kalau kita membaca Al-Quran, ya, lalu kita mentadabburi Al-Quran, lalu kemudian kita berpikir tentang makna-makna dari Al-Quran, maka di sana itu akan banyak sekali faedah-faedah yang bisa didapatkan. Dan kandungan makna dari Al-Quran itu dikaji sekian lama itu tidak pernah habis, saudara. Faedah-faedah ilmunya itu tidak pernah habis. Contohnya apa? Contohnya itu tafsir Quran itu kan sudah ada sejak zaman sahabat, bahkan sahabat Abdullah bin Abbas dikenal sebagai terjemahan Quran, sebagai penafsir Al-Quran. Tapi sejak zaman beliau sampai sekarang kitab tafsir terus ditulis, gak ada habisnya. Tetap ada ilmu baru, manfaat baru, faedah baru yang didapatkan dari tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran hidup. Al-Quran itu dia adalah kata Allah. Ya, Allah hidup, Allah tak pernah mati. Dan Al-Quran misalnya seperti itu. Dia akan terus sesuai dengan zaman dan tempat di mana berada sesuai. Makanya ini luar biasa daripada Al-Quran. Dan inilah kelebihan daripada Al-Quran. Maka di sini kalau kita kemudian belajar Al-Quran bersama, maka itu tidak pernah sia-sia. Dan kalau kita mempelajari Al-Quran itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maka tentunya di sini penting sekali untuk kita memperhatikan tentang Al-Quran tersebut. Tapi pada zaman mungkin kita selesaikan aja secara singkat ya. Lalu firman innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sungguhnya mereka orang-orang kafir itu berusaha membuat makar, membuat tipu daya dengan sebenar-benarnya tipu daya. Ya kalau kita pelajari sirah para zaman, bagaimana sejak Nabi Muhammad diutus sampai beliau wafat itu orang kafir itu tidak pernah berhenti untuk berusaha mengganggu Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam tipu daya. Bahkan mereka menyiksa para sahabat yang kemudian mereka itu sampai ada yang hijrah ke Habasyah, sampai hijrah ke Madinah. Karena apa? Karena untuk mempertahankan agama mereka. Sehingga kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka bagi orang-orang kafir itu cukup beri sedikit saja waktu tangguhnya. Karena padahal mereka akan dikalahkan. Tidak lama kan setelah Nabi Muhammad hijrah, 2 tahun setelah hijrah, maka mereka sudah kalah dalam perang Badar. Ya. Tokoh-tokoh mereka banyak yang mati di perang Badar. Lalu kemudian dalam perang Uhud, meskipun mereka awalnya menang, pada akhirnya mereka kalah juga akhirnya. Dan seterusnya perang Ahzab, perang yang lainnya, maka orang kafir semuanya kalah di sana. Jadi inilah para jemaah dan Nabi Muhammad terus mendapatkan kemenangan yang menjadi agama yang sempurna yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, mungkin sebagai penutup para jemaah, kalau kita melihat seperti ini adalah akidah kita selaku ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang berisi dengan kebenaran yang menjadi pemutus perkara, dan Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad dengan metode talaqi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mentalkin dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan ketika wahyu pertama turun, ya, surat apa? Al-Alaq, bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan setiap turun wahyu seperti itu, sehingga kalau kita lihat bagaimana proses turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad sampai merasa sangat berat karena
ya diajarkan Al-Quran itu seperti itu, sampai bercucuran keringat gitu menerima wahyu Al-Quran ini. Dan ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat, beliau dengan secara seperti diajarkan, bahkan diriwayatkan itu sampai disalami tangannya, diajar untuk mengucapkan yang benar itu bagaimana, pengucapan Al-Quran yang benar itu bagaimana. Dan terus tradisi itu terus sampai sekarang pun dipertahankan, sehingga di sana dikenal dengan yang namanya ijazah sanad Al-Quran. Sehingga belajar Al-Quran itu ada gurunya. Dan subhanallah, belajar Al-Quran itu nggak bisa dengan otodidak ya. Karena di sana ada ilmu yang boleh diajarkan secara praktis dari guru langsung kepada murid. Nah ini tentu ini menunjukkan kemuliaan daripada Allah. Nah, saat ini para jemaah yang kita mendapati alhamdulillah ada seorang dosen agama Islam yang dia kemudian justru membuat pelecehan yang luar biasa kepada Al-Quran, yang mana dia menjadikan Al-Quran itu ya seperti alhamdulillah seperti apa bisa dikatakan hanya sebagai bahan hiburan yang melalaikan. Dibaca Al-Quran itu seperti nyanyi diri dengan musik segala macamnya. Ya, kan terang sekarang kan kita ya dosen Usuluddin di salah satu kampus di Solo. Ya. Jadi dia membuat seperti itu ketika dia terkuliah dia alasannya dia berijtihad sebagaimana seperti Imam Syafi'i beristihad itu levelnya siapa ya kayak gitu. Gak layak seperti itu membuat ajaran yang justru malah melecehkan Al-Quran. Tentu kita tidak terima dengan seperti itu, karena Al-Quran hilang dari menjadi tidak menjadi seperti yang seharusnya kita muliakan sebagai umat Islam. Dan jelas bahwasanya tujuannya bukan untuk memberikan Al-Quran, tapi adalah untuk menghinakan Al-Quran di sana. Karena tidak ada sama sekali pengaruh terhadap Al-Quran, dan Al-Quran yang dibuat mainan, dibuat ya sedang lurus seperti itu. Pada di sini Al-Quran apa kata Allah Subhanahu wa taala hasil Al-Quran bukan sedang lurus, bukan main-main. Al-Quran adalah kalam yang patut kita kita muliakan. Dan bacaannya, cara membacanya pun sudah jelas kaidahnya. Ya, dari bagaimana kita membaca dengan panjang dan pendeknya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau dijadikan sebagai nyanyian yang itu kacau baru tidak mengenal yang namanya tajwid, bahkan makhraj tidak tahu, maka ini sama sekali ya tidak ada pemuliaan kepada Al-Quran, bahkan melecehkan Al-Quran. Ya alhamdulillah setelah kita samperin gitu ya dengan laporan ini, kemudian dia men-take down, dia tidak mengupload lagi video-videonya. Lumayan banyak yang dia buat, ada 2 album ya untuk membuat nyanyian dengan Al-Quran itu. Ya alhamdulillah ya. Itulah para jemaah bahwasanya mereka yang tidak suka dengan khususnya Al-Quran dan berusaha seperti itu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya ya, diberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengambil faedah dan pelajaran dari Al-Quran ini, dan kemudian dengan Al-Quran ini kita bisa mendapatkan petunjuk dan menjadi sebab kebahagiaan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan kita coba dengan doa al-Qudus, subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babus Salam TV.